Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Pada video kali ini gue bakal lanjutin alur cerita Kang Pandai Besi yang terkuat part 3. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. MC kita hanya berdiri di sana dengan canggung, sementara Sia dengan penasaran mengamati wajahnya. Dia mengklaim bahwa MC kita terlihat sangat familiar, lalu mengakui bahwa mungkin dia salah. Dia mendekatkan wajahnya ke Zik, membuatnya semakin tidak nyaman. Zik mulai panik, bertanya-tanya, ada apa dengan wanita aneh ini? Dan kenapa dia mendekatkan wajahnya seperti ini? Karena terlalu gugup, dia bahkan bingung untuk menjawab. Sia bertanya kepadanya, menanyakan apakah dia mendengar apa yang dia katakan. Zik mulai merespon, ia menjawab dengan gagap dan gugup sebelum tiba-tiba berlari pergi. Dia kabur dan berusaha menjelaskan bahwa dia punya misi yang harus diselesaikan. Jadi dia tidak punya waktu buat mengobrol sama orang asing. Meskipun dia baru saja menyelamatkan nyawanya. Atau setidaknya itu yang kita kira-kira, dia bilang sambil kabur. Sia terkejut saat dia pergi, tapi masih merasa kalau dia pernah bertemu dengan dia sebelumnya. Lalu adegan pun berpindah dan kita lihat Zik kembali dengan 10 batu arang hitam yang diminta oleh Pandai Besi untuk dia gali. Dia menyerahkan kantong itu kepada Pandai Besi yang galak sambil membuka kantong dan melihat ke dalam. Batu bara hitam. Zik menyadari bahwa dia sebenarnya belum pernah melihat mineral ini sebelumnya. Padahal dia sudah lama bermain di Arpedia. Sekali lagi, Zik berhasil membuat Paci terkejut. Paci mengaku kalau dia tidak percaya Zik bisa mendapatkan batu bara hitam ini. Zik cukup kesal dan bertanya pada Paci, kenapa dia harus membuat dia melakukan hal-hal yang dia pikir tidak bisa dia capai. Paci lalu mengambil karung dari Zik dan akhirnya mengaku kalau dia salah tentang Zik. Paci berpikir dia bisa memanfaatkan semangat Zik dengan baik. Jadi dia memutuskan untuk merekrutnya. Zik senang mendengar ini dan juga merasa lega. Tiba-tiba muncul malaikat berbentuk bola yang bertanya apakah dia ingin menjadi Pandai Besi. Tentu saja dia mau, itu sebabnya dia menderita selama ini. Saat itu muncul notifikasi yang memberitahu Zik bahwa dia resmi naik tingkat menjadi Pandai Besi. Dan dia sangat senang akhirnya meraih hal yang diinginkannya. Sekarang hidupnya sebagai Pandai Besi bisa dimulai, supaya suatu hari dia bisa menjadi sebuah legenda. Zik membayangkan tentang itu, tapi bayangan itu tiba-tiba terputus. Kenapa kau bermimpi di siang bolong? Cepatlah dan ikut aku. Paci memanggilnya untuk mengikutinya. Zik mengikuti bos barunya itu sambil menunggu dengan antusias. Hari di mana dia bisa menangkap hacker yang merusak hidupnya dalam dunia game. Di tempat kerja kita lihat Zik sudah mulai memukul palunya. Sayangnya dia belum terlalu beruntung. Seharusnya dia sedang mengerjakan pedang, tapi apa yang dia buat terlihat sama sekali bukan seperti pedang. Meskipun bilahnya bengkok, Zik percaya bahwa dia pasti berbakat. Dalam pikirannya dia telah menciptakan sesuatu yang sempurna. Dia melihat lengkungan itu. Zik terpesona olehnya dan mengira itu luar biasa. Tapi Paci langsung mematahkan angan-angan itu dengan bilang bahwa itu omong kosong. Ia tidak suka dan bahkan meragukan apakah pedang itu bisa memotong daun. Dia memutuskan untuk memaafkan Zik atas kesalahannya, tapi mengancam tidak akan membayarnya jika dia membuat barang sampah seperti itu lagi. Zik coba berargumen bilang bahwa karya pertamanya harusnya punya nilai lebih. Tapi Paci memotongnya dan memerintahkan dia untuk membuat 30 pedang pendek lagi. Tentu saja Paci memperingatkan agar dia tidak membuat satu pun yang jelek. Karena jika dia melakukannya, dia bakal dipecat. Zik merasa kesal setelah dimarahi bosnya dan bertanya-tanya, seberapa beda pedangnya dibandingkan dengan yang dibuat oleh orang lain. Dia merasa sangat tidak dihargai karena sudah bekerja siang dan malam untuk membuat pedang pertamanya. Tapi masternya tidak peduli. Dia mengumpat tentang bosnya yang botak dan bersumpah akan membuat pedang pendek terbaik yang pernah ada.
Zik segera mulai bekerja dan terus mengerjakannya sampai malam. Saat itu ia hampir selesai dengan pedang pendeknya, tapi dia masih merasa itu belum cukup baik. Zik memeriksa senjatanya dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Ia sudah berusaha keras untuk membuat pedang yang bagus, jadi dia kesal, dan yang lebih parah lagi, layar notifikasi mulai mengejeknya juga. Ada tab yang muncul menyebut pedangnya sebagai barang murahan yang hanya bisa dibuat oleh pemula. Katanya kualitasnya rendah dan susah digunakan karena kondisinya yang berantakan. Melihat ini, Zik semakin frustasi karena dia tahu dia tidak akan bisa pamer di depan Paci jika karyanya terus seperti ini. Putus asa untuk membuat pedang yang terbaik, Zik kembali bekerja dan setelah beberapa saat, dia menyadari sesuatu yang sangat aneh. Zik melihat kalau pedang terbaru yang dia buat memiliki banyak garis biru yang membuatnya bingung. Namun itu bukan bagian teraneh, karena ternyata garis-garis biru itu sekarang ada di semua pedang yang dia buat. Tapi semuanya memiliki gaya garis yang berbeda. Bertekad untuk mendapatkan jawaban, dia langsung berjalan ke meja orang pandai besi yang lain dan menarik pedangnya. Orang itu meminta Zik untuk mengembalikannya, tetapi dia hanya mengabaikannya. Zik memperhatikan lebih dekat pedang pria itu dan juga melihat garis-garisnya. Namun yang ada di pedang itu semua garis pedangnya bengkok. Pemilik pedang berusaha mengambilnya kembali, tapi Zik cuma mengarahkannya ke wajahnya untuk menunjukkan garis-garis aneh itu. Sayangnya cowok itu tidak bisa melihatnya dan bingung dengan apa yang dikatakan Zik. Lalu mundur ketika Zik mulai mengayunkan pedang itu ke wajahnya. Zik mencoba membuatnya melihat garis-garis itu juga, tapi cowok itu cuma bilang kalau dia tidak bisa melihat apa-apa dan memperingatkan untuk berhenti mengayunkan pedang seperti orang gila. Sekilas, Zik tampak berpikir dalam tentang garis-garis misterius itu. Akhirnya dia memutuskan untuk melupakannya karena dia tidak mengerti. Dia dengan santai melemparkan pedang itu dan menyarankan agar mereka tetap fokus pada tugas lain yang sudah diberikan. Zik kemudian menerima tugas kelima untuk pelatihan pandai besi. Kali ini tugasnya adalah memperbaiki 5 kapak yang rusak dan membawanya ke Paci. Karena sebagai pandai besi, dia pasti harus tahu cara memperbaiki barang-barang yang rusak. Ketika dia mulai menjalankan tugasnya, dia sekali lagi bingung dan menggaruk bagian belakang kepalanya sambil melihat kapak yang rusak itu dengan kebingungan. Ternyata kapak itu juga punya garis-garis aneh yang dia tidak mengerti. Dan kali ini garis-garisnya berwarna merah. Setelah tidak ada ide lain, dia memutuskan untuk mencoba memukul kapak itu. Berharap kapaknya bisa diperbaiki dan garis merah itu menghilang. Jadi, si MC mulai memukul dan setelah beberapa saat sesuatu yang mengerikan terjadi. Dia menghancurkan kapak itu dan muncul pesan yang memberitahunya bahwa dia gagal memperbaikinya. Zik mulai meratapi bahwa dia tidak punya bakat untuk memperbaiki. Dan seolah itu belum cukup mengecewakan, dia kemudian melihat lebih dekat. Ia melihat kapak yang rusak itu dan melihat garis merahnya yang masih ada. Dia menyadari bahwa bentuk yang rusak cocok dengan garis merah itu. Begitu melihat ini, dia tiba-tiba mulai mendapat ide tentang apa penyebabnya. Dan tiba-tiba dia terpikirkan oleh sesuatu. Beberapa waktu kemudian, Paci kembali ke pandai besi dan dia terlihat tidak terlalu senang. Dia berteriak pada Zik karena gagal membuat pedang pendek dan menunjukkan bahwa sudah beberapa hari sejak tugas itu diberikan. Ketika Zik tidak menjawab, Paci menjadi semakin kesal, jadi dia mendekati Zik untuk menghadapi dia yang sedang menundukkan kepala. Dia bertanya pada Zik berapa lama dia membuat 10 pedang pendek dan berharap dia sudah selesai dengan pelatihan perbaikannya juga. Akhirnya dia sampai di tempat Zik berdiri, dan saat melihat ke meja, dia terlalu terkejut untuk berbicara. Paci terpesona oleh pedang pendek yang mengkilap dan indah yang dibuat oleh Zik. Sang MC bertanya apa pendapatnya tentang pedang-pedang itu. Hanya memandang pedang-pedang itu dengan kagum meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Zik sudah tahu apa yang dipikir Paci tentang pedangnya. Dia bilang pedang-pedang ini sempurna dan mengungkapkan bahwa dia belajar fakta mengejutkan setelah beberapa hari memproduksi dan memperbaiki.
Pertama, itu adalah garis biru. Zik menyadari bahwa itu adalah jejak palu yang memukul logam. Bentuknya dipengaruhi oleh kekuatan dan timing saat memukul. Jadi semakin konsisten jarak antar garis itu, semakin tinggi kualitas produksinya. Hal yang berikutnya dia pelajari adalah tentang garis merah. Zik menduga bahwa garis merah yang muncul di barang-barang itu adalah kunci untuk membuat produksi dan perbaikan menjadi sempurna. Dia bilang ke Paci bahwa dia sebenarnya bergadang beberapa malam untuk belajar tentang ini. Tapi dia mengakui semua itu sangat berharga berkat malam-malam yang dilaluinya. Dia mendapatkan kemampuan yang langka dan luar biasa setelah mengungkap semua ini. Paci diam sejenak sebelum tiba-tiba menepukkan telapak tangannya di meja seperti orang gila. Zik menjadi terkejut, tapi dia cepat-cepat sadar bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk pertama kalinya, dia melihat senyum tulus dari wajah Paci saat dia memberitahunya bahwa dia lulus. Sang pandai besi bilang ke Zik bahwa dia sudah tidak ada lagi yang bisa diajarkan dan meyakinkan bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang baik. Melihat bos yang biasanya kejam menjadi tersenyum dan memberinya jempol, Zik menjadi skeptis, terkejut dan tidak benar-benar percaya. Tapi Paci meyakinkannya bahwa dia serius, sambil menunjukkan bahwa kemampuannya sudah cukup bagus. Paci mengakui bahwa Zik benar-benar mengejutkannya. Biasanya orang-orang yang tidak berbakat kayak dia langsung menyerah. Tapi MC kita ini tidak. Sekarang dia hampir jadi seperti seorang ahli. Lalu MC kita bertanya ke Paci, apakah ada orang lain yang tanpa bakat yang berhasil melewati latihannya? Paci menggelengkan kepala dan bilang tidak ada yang bisa melakukannya karena mereka semua orang yang tidak punya kesabaran. Lalu Zik bertanya ke dia, apakah ada murid yang bilang kalau mereka melihat sesuatu seperti garis atau semacamnya? Tapi sekali lagi Paci bilang tidak ada. Apalagi dia juga tidak mengerti apa yang dibilang oleh Zik. Mendengar ini, Zik berhenti bertanya dan mulai berpikir apakah kemampuannya yang baru ini ada hubungannya sama pencapaian tersembunyi. Dia merasa ada kemungkinan besar soal itu dan mungkin syaratnya adalah dia harus mencapai peringkat tertentu sambil dilatih oleh NPC dengan tingkat affinity yang buruk. Zik berpikir keras tentang hal itu dan yakin bahwa dia belum pernah melihat kasus seperti miliknya di internet. Dia juga merasa seperti satu-satunya orang yang mengalami semua kesulitan ini dalam permainan. Dengan pemikiran ini, MC kita percaya bahwa dia mungkin satu-satunya orang di seluruh Arpedia online yang memiliki kemampuan ini. Dengan pemikiran itu, senyum muncul di wajahnya dan dia mulai menyadari bahwa segalanya menjadi lebih menarik dari yang diharapkan. Oke, cukup segitu dulu untuk pembahasannya. Kita bakal lanjut di part berikutnya.